Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas rangkaian listrik DC. Cara membuat rangkaian listrik DC pada aplikasi Proteus. Kita langsung saja. Oke, kita tunggu dulu. Ini lagi loading. Oke, baik, kita mulai. Pertama-tama teman-teman bisa tekan tombol P, nanti di sini untuk power supply-nya kita gunakan power supply DC, bisa ditulis DC source, atau ini bisa pilih baterai. Ini silakan diklik 2 kali supaya muncul di sini. Kemudian setelah itu kita akan gunakan resistor 470K. Kita gunakan yang 2 watt saja. Kemudian kita gunakan resistor 100K. Oke, bahannya sudah siap, ada sumber, ada resistor 100K, ada resistor 400K. Kemudian kita mulai merangkai, tekan baterai, kemudian klik di sini. Setelah itu, di gambar rangkaian itu ada 470K, silakan diklik di sini. Apabila kita ingin rotate, kemudian yang 100K di sini, kita juga mau rotate. Oke, setelah itu kita, kita mau ukur arus ya, berarti kita butuh alat ukur, pilih yang ini, yang gambar alat ukur, kemudian pilih, karena yang kita mau ukur itu pertama adalah arus, berarti ampere meter, tapi dia karena sumbernya DC, jadi kita ambil ini, DC meter. Kita pasang di sini, kemudian kita hubung, tarik garis. Oke, setelah itu ini untuk mengukur arus total yang mengalir dalam rangkaian ini. Selanjutnya kita akan ukur
tegangan DC. Berarti kita pilih DC voltmeter. Nah, posisi untuk mengukur tegangan itu dia harus paralel terhadap yang diukur. Berarti dia ada di kaki sini sama sini. Saya hubungkan ya. Oke, kita butuh satu lagi voltmeter. Oke, setelah selesai, kurang lebih seperti ini. Sumber pertamanya itu kita gunakan 3 volt. Kemudian silakan di running. Oke, di sini tegangan yang terbaca 2,47 volt, sini 0,53 volt. Sedangkan arusnya dia tidak terbaca dalam ampere meter. Karena dia tidak terbaca, kita stop dulu. Kemudian oh ya, di sini ada display range, silahkan diganti. Kalau dia tidak membaca berapa ampere, kita turunkan ke mili. Kemudian kita running ulang. Oke, ternyata dalam miliampere juga belum terbaca, kita stop. Kemudian kita kasih kecil lagi ke mikroampere. Kemudian kita running. Oke, ternyata pada saat mikroampere baru bisa terbaca. Nanti hasil ini yang teman-teman screenshot kasih masuk di gambar rangkaian. Setelah itu, teman-teman bisa ganti sumbernya yang tadinya 3 volt, teman-teman ubah ke 6 volt. Kita ubah 6 volt, kemudian kita running. Oke, kalau dia 6 volt, di sini 4 volt. Oh, maaf. Tadi sudah terset. Maaf, keluar, kita cek dulu apakah ternyata tidak tersave, tidak apa-apa, kita ulang saja. Buka. Sama yang 100K. Kemudian kita rangkai. Kita rotate, kemudian kita pilih yang 100K, kemudian kita letakkan di sini. Ini bisa kita rotate juga. Oke, selanjutnya kita pilih alat ukur DC ampere meter.
karena kita ingin mengukur secara keseluruhan, kemudian kita buat garisnya. Oke, terus kita untuk voltmeter itu dia harus paralel terhadap yang diukur, jadi kita letakkan di sini. Kalau mengukur tegangan, dia itu posisinya paralel terhadap yang diukur. Jadi ini kita tarik garis. Sini juga kita tarik garis. Di sini, kemudian yang ini juga. Oke, untuk memperbesar, silakan di running. Oke, ini karena sumbernya 12 volt ya, jadi silahkan teman-teman ubah dari 3 volt, nanti ubah berlahan 3, 6, 9, sama 12 volt. Tadi ini tidak terbaca ya, kalau dia amperes, dia harus mikroampere. Kita running. Oke, sudah terbaca ya. Nanti silahkan ganti sumbernya 3 menjadi 6, 9, dan 12, kemudian isi pada tabel percobaan. Oke, saya rasa cukup untuk rangkaian DC yang pertama. Untuk rangkaian DC yang berikutnya, saya izin lihat ininya dulu. Oke, di rangkaian yang kedua, ini tadi sudah. Oke, untuk yang rangkaian kedua kita butuh 10K pada R1, kemudian kita butuh 100K pada R2, dan kita butuh 470K pada R3. Yang mau dihitung adalah arus yang ada di sini, kemudian I1, kemudian yang mau diukur I2, sama tegangan R2, R3. Oke, baik. Tegangan sumbernya juga variasi ya, 3 sampai 12 volt. Oke, kita coba rangkai di Proteus dengan hal yang sama. Sebelumnya kita save dulu. Sudah di stop. Rangkaian listrik DC 2. Oke, kita butuh selain 100K 470, kita butuh 10K. 10K nilai resistor kita pakai yang di bawah saja.
Oke, sudah ada. Kita tambahkan yang 10K di sini. Kita ulang saja ya. Yang kita butuhkan adalah nilai resistor 10K di sini. Kita butuh resistor 10K, kemudian terdapat R2, R3 yang paralel, R2-nya itu 100K, R2 bisa saya rotate sini, kemudian ternyata ada masalah. Oke, apa? Ini juga kita delete. Garisnya juga. Kita butuh tadi 10K untuk R1. Oke, baik. 10K itu di sini R1. Terus yang R2 itu 100K. Terus 47K. Sip. Kita sisa sambungkan. Oke, karena ini arus yang di sini mau diukur, ini juga kita butuh arusnya. Kita ambil ampermeter dulu. DC ampermeter kita letakkan di sini. Ini juga ada DC ampermeter. Kita sisa hubung. Di sini terjadi percabangan, ada yang masuk ke R2, ada yang masuk ke R3. Dari sini nanti masuk ke sini. Oke, sip. Ini kita ganti ampere dulu. Terus yang terakhir kita butuh menghitung tegangan paralel yang ada di sini. Oh, sorry. Bukan AC volt ya, karena kita gunakan DC, jadi kita gunakan DC volt di sini. Oke, ini untuk di tabel tegangannya, ini I, ini I1, ini I2. Kita coba running dulu.
Oke, semuanya cuma tegangan yang terbaca ya. Berarti satuan ampernya kita ubah, pemilih. Karena dia tidak terbaca terlalu besar, kalau ampere kita ubah semuanya ke mili, terus kita running ulang. Oke, mili ampere sudah terbaca, Dik. Cuma masih 0,0, jadi kalau mau lebih teliti lagi, teman-teman bisa kasih kecil ke mikroampere. Silakan di running. Oke, jelas ya. Nanti silakan teman-teman ganti. Untuk sumbernya silakan dari 3, nanti di sini diubah ke 6. Kemudian di running ulang. Nanti silahkan di screenshot hasilnya. Nilai-nilai ini dikasih masuk ke dalam tabel. Oke, saya rasa cukup untuk rangkaian DC. Kita save dulu. Oke, untuk rangkaian listrik DC tadi sudah dijelaskan untuk gambar rangkaiannya. Apabila ingin menghitung arus, kita pasang seri terhadap rangkaian. Apabila kita ingin menghitung tegangan, kita pasang paralel terhadap rangkaian. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya, diperbaiki yang sebelumnya. Saya rasa untuk rangkaian DC cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.